Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini bersama Bu Ayu. Kali ini kita akan membahas tentang materi trigonometri. Sebelumnya kalian sudah tahu apa sih trigonometri itu? Selanjutnya, kalau kalian mau tahu, saksikan terus ya channel ini sampai selesai. Trigonometri mempelajari tentang segitiga, hubungan antara sisi dengan sudut di dalam segitiga. Setelah kita mempelajari trigonometri ini, kita bisa menebak panjang sisi segitiga. Jika diketahui sisi yang lain, kita bisa mengetahui sudutnya dan lain-lainnya. Dalam trigonometri kita mengenal 3 hal yang utama. Yang pertama, sin, sinus, cos, kosinus, tan, tangen. Sekarang pertanyaannya, dari mana sih kita bisa dapat nilai sin, cos, tan? Nah, jawabannya dari segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut ini ya. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Di sini ada sudut alfa. Di depan sudut alfa itu kita namai sisinya sisi depan ya. Kemudian yang samping ya sudut samping, dan yang miring itu sisi miring. Ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya, bukan untuk segitiga yang lainnya. Terus apa sih hubungannya sisi miring, depan, samping sama sin, cos, tan? Sin itu apa sih? Pada dasarnya sin itu adalah panjang sisi depan dibagi sisi miring. Bisa juga disebut demi depan per miring. Itu untuk yang sin. Sedangkan yang cos samping dibagi miring atau cos sami. Untuk yang tan, sisi depan dibagi sisi samping. Tan sama dengan desa. Supaya lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh ya. Coba kalian perhatikan segitiga siku-siku ini. Ini sudutnya ada sudut alfa. Depannya sudut alfa itu sisi depan. Sisi depannya ada 3, sisi samping 4, dan sisi miringnya 5. Sekarang kita disuruh untuk mencari nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Untuk yang sin alfa dulu, kita kembali lagi untuk yang tadi. Kalau kita mencari sin itu berarti demi depan per miring. Sekarang kita lihat sisi depan ada 3 dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya ada 5, berarti sin alfanya 3 per 5. Selanjutnya untuk yang cos alfa, cos tadi adalah sami, sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sekarang kita lihat untuk yang sisi sampingnya ada 4, kemudian dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya ada 5, berarti cos alfanya sama dengan 4 per 5. Nah, sekarang kalian yang tentukan untuk belajar mencari tan alfanya ya. Biar kalian juga tidak sekedar mendengarkan tapi mencoba dan untuk berlatih sendiri untuk mencari tan alfa. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau kalian sudah mengerti sin, cos, tan, dan bagaimana mencari mereka melalui segitiga siku-siku kan? Sekarang kita siap ke materi selanjutnya. Selain kamu yang istimewa di hati aku,
trigonometri juga ada loh sudut istimewanya. Apa sih sudut istimewa itu? Mereka yang mempunyai sudut-sudut istimewa yang mudah kita ingat. Kali ini Bu Ayu akan ngasih tahu caranya bagaimana untuk menghafal sudut istimewa. Yang pertama, perhatikan tabel ini. Di situ sudah ada sudut-sudut istimewa. Untuk yang pertama 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Bagaimana sih caranya untuk mengisi tabel untuk sudut istimewa ini? Perhatikan ya caranya. Untuk yang pertama, kita urutkan yang sin. Di situ kita urutan mulai dari 0 ya. Untuk sudut 0 itu 0, kemudian 1, 2, 3, 4. Kalau sudah, kita akarkan. Yang pertama kita akarkan. Nah, kalau sudah selesai kita akar, 0 akar 1, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 0, 1, akar 2, akar 3, 2. Langkah ketiga kita kalikan dengan setengah. 0 kali setengah 0, 1 kali setengah, akar 2 kali setengah, akar 3 kali setengah, 2 kali setengah. Kalau kita sederhanakan menjadi 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, bagaimana Bu kalau lupa? Kalau lupa, kalian isi berdasarkan step atau tahap-tahapnya tadi ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang cos. Nah, untuk yang cos ini lebih gampang ya, tinggal dibalik, kebalikan dari sin. Sini 1, setengah akar 3, setengah akar 2 tetap ya berada di sini, kemudian setengah ada di sini, dan 0. Nah, kita lanjutkan untuk yang tan. Untuk yang tan ini sebenarnya gampang, tinggal kita bagi sin per cos. Sin dibagi dengan cos. 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, hasilnya 1 per akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Setengah akar 3 dibagi dengan setengah, hasilnya akar 3. Kemudian 1 dibagi 0, hasilnya adalah tak terdefinisi. Nah, kalau kalian sering-sering mengisi tabel ini tadi, saya yakin kalian pasti hafal dan lebih mudah untuk mengerjakan soalnya. Nah, kalau jika ada pertanyaan seperti ini, bagaimana Bu kalau kita mau mencari sudut selain yang ada di sudut istimewa tadi? Nah, caranya bisa menggunakan dengan pakai kuadran. Boya akan menjelaskan di sini, kita akan menjelaskan untuk yang kuadran untuk mengetahui sudut-sudut selain yang ada di sudut istimewa tadi. Sekarang diperhatikan untuk kuadran ini. Yang pertama ada kuadran 1. Kuadran 1 0 derajat sampai 90 derajat, sedangkan di kuadran 2 90 derajat sampai dengan 180 derajat, dan di kuadran 3 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kuadran 4 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, jika ada pertanyaan lagi, bagaimana Bu kalau ada sudut yang lebih dari 360 derajat? Nah, caranya itu dikurangi terus dengan sudut 360 derajat. Tadi pertanyaannya berapa, di kuadran berapa jika sudutnya melebihi 360 kan? Tadi caranya dikurangi 360 terus sampai dengan
sudutnya berada di antara 0 sampai 360 derajat. Sekarang kita untuk kelatihannya ya, lebih gampang kalau langsung latihan. Untuk yang pertama, untuk 70 derajat itu berada di kuadran berapa? Nah, kita lihat untuk 70 derajat berarti berada di kuadran 1. Sekarang untuk sudut yang lain, jika ada sudut 125 derajat Bu, berarti berada di kuadran 2. Untuk contoh selanjutnya, jika ada sudut 560 derajat, ingat tadi yang saya sampaikan, jika ada sudut yang lebih dari 360 derajat berarti kita kurangi dengan 360 derajat. Jika tadi soalnya adalah sudut 560 derajat berarti kita kurangkan dengan 360 derajat, berarti 560 derajat dikurangi 360 derajat sama dengan 200 derajat. Nah, sekarang kita lihat 200 derajat itu berada di kuadran berapa? Nah, ini berada di kuadran 3. Kenapa sih kita perlu mengklasifikasikan sudut menjadi 4 kuadran? Karena di masing-masing kuadran ini mempunyai ciri-ciri khusus untuk nilai sin cos tan. Untuk ciri yang kuadran 1, semua yang berada di kuadran 1 itu semuanya positif. Ingat-ingat ya. Untuk kuadran 2 di sini sin positif, selain itu berarti negatif. Untuk yang kuadran 3 tan bernilai positif, selain itu semuanya negatif. Untuk kuadran 4 di sini cosnya bernilai positif, cos positif, berarti selain itu nilainya negatif. Sekarang kalau sudah paham dengan cara yang kuadran ini, sekarang kita lanjutkan untuk konsep sederhana. Konsep sederhana ini bisa menjadi patokan kalian untuk mempermudah mengerjakan soal. Yang pertama ada 180 derajat itu tetap, dan yang kedua 90 derajat dan 270 derajat ganti. Ini kalian sebut patokan atau rumus atau apalah ya, yang penting ini akan memudahkan kalian dalam mengerjakan soal. Langsung saja ke contoh soal biar kalian lebih paham. Kita kali ini mencari untuk nilai sin 120 derajat. Kali ini kita akan mencari nilai sin cos tan dari sudut yang bukan merupakan sudut istimewa. Kalau kita lihat dari kuadrannya, 120 itu berada di kuadran 2. Jadi yang menjadi pertanyaannya, berapa sih nilainya sin 120 derajat itu? Kita lihat untuk di kuadran 2. Informasinya tadi di kuadran 2 adalah sin positif. Kita taruh di sini positif dan sin. Kita pakai patokan yang pertama 180 derajat tetap. Kita tulis di sini 180 derajat. Berarti 180 dikurangi berapa? Ada 120 derajat. Berarti kalau kita pakai 180 derajat dikurangi 60 derajat bisa kan ya? Jika dikurangkan maka hasilnya nanti 120 derajat. Kita tulis di sini positif sin 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat. Positif sin berarti 180 derajatnya hilang dan 60 derajat. Berarti di sini positif sin 60 derajat itu berarti nilainya adalah setengah akar 3. Nah, untuk positifnya di sini itu enggak berpengaruh ya. Itu cuma enggak berpengaruh pokoknya pada hasilnya. Kemudian kalau kita mau pakai yang 90 derajat bisa ya, bisa kita coba dulu. Untuk sin 120 derajat
tadi berada di kuadran 2, nilainya positif sin. Kemudian kalau kita pakai 90 derajat berarti kita tambahkan dengan 30 derajat, maka hasilnya nanti kan jika dijumlahkan maka 120 derajat. Kita lihat lagi untuk kepatokan tadi, yang kedua itu 90 derajat dan 270 derajat itu ganti. Maksudnya di sini ganti, sin diganti dengan cos, cos juga digantikan dengan sin. Jika di sini adalah sin, maka kita gantikan dengan cos. Berarti di sini positif cos 30 derajat. Kita lihat positif cos 30 derajat berarti nilainya setengah akar 3, sama kan? Jika memakai patokan yang pertama, hasilnya sama juga dengan patokan yang kedua. Sekarang kalian cari nilai dari cos 240 derajat. Kalian latihan mengerjakan ya. Cukup sekian materi dari Bu Ayu. Semoga materi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tetap belajar dan kerjakan tugas-tugasnya. Sering-seringlah mengerjakan tugas untuk matematika biar kalian lebih mengerti dan lebih memahami apa sih itu matematika. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya.